Jika seseorang mengalami peningkatan asam lambung sehingga suasana lambung menjadi asam, orang tersebut sedang mengalami gejala MAH. Gejala MAH dapat diatasi dengan mengonsumsi obat MAH yang mengandung antasida. Antasida mengandung senyawa bersifat basa seperti aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang dapat menetralkan suasana asam dalam lambung. Reaksi yang terjadi antara asam lambung dan senyawa basa dalam antasida disebut reaksi netralisasi. Reaksi ini merupakan salah satu reaksi yang terjadi antara senyawa asam dan basa. Adakah reaksi lainnya yang berkaitan dengan asam dan basa? Apa saja reaksi tersebut? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas 6 reaksi yang berkaitan dengan asam dan basa, yaitu reaksi netralisasi, reaksi oksida asam dengan basa, reaksi oksida basa dengan asam, reaksi gas amonia dengan asam, reaksi dekomposisi rangkap, serta reaksi logam dengan asam kuat encer. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi yang terjadi ketika larutan asam dan basa menghasilkan suatu larutan yang bersifat netral yang berarti pH larutannya adalah 7. Dalam reaksi netralisasi, jumlah ion hidrogen dan ion hidroksida sama sehingga akan terbentuk molekul air. Contohnya, reaksi asam klorida encer yang terdapat dalam lambung dengan salah satu senyawa basa dalam antasida, yaitu magnesium hidroksida. Larutan asam klorida encer akan menghasilkan ion hidrogen dalam air. Sementara itu, magnesium hidroksida akan terionisasi dalam air yang menghasilkan ion hidroksida. Jika konsentrasi ion hidrogen dan hidroksida dalam campuran larutan tersebut memiliki jumlah yang sama, akan diperoleh molekul air dan pH larutan yang netral. Sisa asam yang dihasilkan dalam reaksi tersebut adalah ion klorida, dan sisa basanya adalah ion magnesium. Ion sisa asam dan basa ini kemudian akan membentuk ikatan ion sehingga menghasilkan senyawa ion berupa garam, yakni magnesium klorida. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam reaksi netralisasi akan terbentuk air dan senyawa garam. Adapun persamaan reaksi yang terjadi secara molekuler antara asam klorida dan magnesium hidroksida adalah sebagai berikut. Adapun persamaan reaksi yang terjadi secara ionik adalah sebagai berikut. Karena ion magnesium dan klorida tidak mengalami perubahan, ion ini dapat tidak dituliskan dalam persamaan reaksi. Dengan demikian, persamaan reaksi tersebut akan menjadi seperti berikut. Perubahan derajat keasaman atau pH dalam reaksi netralisasi dapat diamati dengan menggunakan indikator universal kertas ataupun pH meter. Jika pH diukur dengan menggunakan indikator buatan seperti phenolphthalein, perubahan warna indikator buatan akan terjadi di titik setara atau titik ekuivalen. Titik ini adalah titik yang menunjukkan bahwa seluruh asam klorida telah bereaksi dengan magnesium hidroksida atau seluruh ion hidrogen telah bereaksi dengan ion hidroksida dan menghasilkan molekul air. Untuk lebih memahami reaksi netralisasi, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal pertama. Natrium hidroksida 0,1 molar sebanyak 2 ml ditambahkan ke dalam 10 ml larutan asam klorida 0,1 molar. Tentukan pH akhir dari larutan yang terbentuk. Untuk menentukan jumlah ion hidrogen yang dihasilkan dari 10 ml larutan asam klorida 0,1 molar, kita dapat menghitungnya dari perbandingan mol dalam persamaan reaksi ionisasinya. Mol asam klorida sama dengan volume asam klorida dikali konsentrasi asam klorida, sama dengan 10 ml dikali 0,1 molar. Hasilnya adalah 1 milimol. Adapun mol dari ion hidrogen yang dihasilkan oleh asam klorida adalah sebagai berikut. Dengan demikian, mol dari ion hidrogen yang dihasilkan oleh 10 ml larutan asam klorida 0,1 molar adalah 1 milimol. Untuk menentukan mol dari ion hidroksida dari larutan natrium hidroksida, kita dapat menghitungnya dengan cara yang sama. Mol larutan natrium hidroksida adalah sebagai berikut. Mol natrium hidroksida sama dengan volume natrium hidroksida dikali konsentrasi natrium hidroksida, sama dengan 2 ml dikali 0,1 molar. Hasilnya adalah 0,2 milimol. Adapun mol dari ion hidroksida adalah sebagai berikut. Dengan demikian, mol dari ion hidroksida yang dihasilkan oleh 2 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar adalah 0,2 milimol. Setelah jumlah ion hidrogen dan ion hidroksida telah diketahui, persamaan reaksi keduanya dalam reaksi netralisasi adalah sebagai berikut. Mol ion hidroksida lebih sedikit dibandingkan mol ion hidrogen, sehingga ion hidroksida berperan sebagai reaksi pembatas.
Dengan demikian, akan dihasilkan sisa ion hidrogen sebesar 0,8 milimol, sehingga pH akhir larutan bersifat asam. Adapun penghitungan pH akhir larutan dilakukan dengan menentukan konsentrasi ion hidrogen dengan cara membagi mol ion hidrogen yang tersisa dengan volume total larutan, yaitu 12 ml. Penghitungannya adalah sebagai berikut. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan mol ion hidrogen dibagi volume larutan, sama dengan 0,8 milimol dibagi 12 ml. Hasilnya adalah 0,067 mol per liter atau sama dengan 0,067 molar. Dengan demikian, konsentrasi ion hidrogen adalah 0,067 molar. Adapun pH larutannya adalah sebagai berikut. pH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen, sama dengan negatif logaritma dari 0,067 molar. Hasilnya kira-kira sama dengan 1,17. Dengan demikian, pH larutan tersebut kira-kira sama dengan 1,17. Hal ini menunjukkan bahwa titik setara atau titik ekuivalen belum tercapai karena masih terdapat sisa ion hidrogen dalam larutan yang mengakibatkan pH larutan masih rendah, jadi larutannya masih bersifat asam. Contoh soal kedua, tentukan pH larutan yang terbentuk dari penambahan 10 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar ke dalam 10 ml larutan asam klorida 0,1 molar. Mol ion hidroksida sama dengan mol natrium hidroksida sama dengan 10 ml dikali 0,1 molar. Hasilnya adalah 1 milimol. Dengan demikian, mol ion hidroksida adalah 1 milimol. Mol ion hidrogen sama dengan mol asam klorida sama dengan 10 ml dikali 0,1 molar. Hasilnya adalah 1 milimol. Dengan demikian, mol ion hidrogen adalah 1 milimol. Setelah jumlah ion hidrogen dan ion hidroksida telah diketahui, persamaan reaksi keduanya dalam reaksi netralisasi adalah sebagai berikut. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, semua ion hidrogen habis bereaksi dengan ion hidroksida. Dengan demikian, tidak ada sisa ion hidrogen ataupun ion hidroksida yang terbentuk pada akhir reaksi. Hal ini mengakibatkan hanya terdapat molekul air dalam larutan yang memiliki pH 7 atau bersifat netral. Contoh soal ketiga, tentukan pH larutan yang terjadi ketika 15 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar ditambahkan ke dalam 10 ml larutan asam klorida 0,1 molar. Untuk menentukan pH larutan dari reaksi tersebut, kita harus menentukan apakah terdapat sisa ion hidrogen dan sisa ion hidroksida pada akhir reaksi dengan cara sebagai berikut. Untuk menentukan mol ion hidroksida, kita dapat mencarinya dengan mengalihkan volume larutan natrium hidroksida dengan konsentrasinya sebagai berikut. Mol ion hidroksida sama dengan mol natrium hidroksida sama dengan 15 ml dikali 0,1 molar, hasilnya adalah 1,5 milimol. Dengan demikian, mol ion hidroksida adalah 1,5 milimol. Untuk menentukan mol ion hidrogen, kita dapat mencarinya dengan mengalihkan volume larutan asam klorida dengan konsentrasinya, yakni sebagai berikut. Mol ion hidrogen sama dengan mol asam klorida sama dengan 10 ml dikali 0,1 molar. Hasilnya adalah 1 milimol. Dengan demikian, mol ion hidrogen adalah 1 milimol. Setelah jumlah ion hidrogen dan ion hidroksida telah diketahui, persamaan reaksi keduanya dalam reaksi netralisasi adalah sebagai berikut. Mol ion hidrogen lebih sedikit dibandingkan mol ion hidroksida, sehingga ion hidrogen berperan sebagai reaksi pembatas. Dengan demikian, akan dihasilkan sisa ion hidroksida sebesar 0,5 milimol pada akhir reaksi yang mengakibatkan pH akhir larutan menjadi bersifat basa. Adapun penghitungan pH akhir larutan dilakukan dengan menentukan konsentrasi ion hidroksida dengan cara membagi mol ion hidroksida yang tersisa dengan volume total larutan, yaitu 25 ml. Penghitungannya adalah sebagai berikut. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan mol ion hidroksida dibagi volume larutan, sama dengan 0,5 milimol dibagi 25 ml. Hasilnya adalah 0,02 mol per liter atau sama dengan 0,02 molar. Dengan demikian, konsentrasi ion hidroksida adalah 0,02 molar. Untuk menentukan pH dari larutan yang bersifat basa, kita harus menentukan pOH-nya terlebih dahulu sebagai berikut. pOH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidroksida, sama dengan negatif logaritma dari 0,02 molar. Hasilnya kira-kira sama dengan 1,67. Dengan demikian, nilai pOH-nya kira-kira sama dengan 1,67, sehingga nilai pH larutan dapat kita tentukan dengan cara sebagai berikut. pH sama dengan 14 dikurangi pOH, sama dengan 14 dikurangi 1,67. Hasilnya kira-kira sama dengan 12,33. Dengan demikian, pH larutan tersebut kira-kira sama dengan 12,33. Berdasarkan ketiga contoh soal tersebut, terlihat bahwa sebelum semua asam habis bereaksi dengan basa, perubahan pH-nya relatif kecil. Namun, pada saat semua asam tepat habis bereaksi dengan basa, pH campuran menjadi 7. Selanjutnya, setelah penambahan sedikit basa,
pH mengalami peningkatan secara drastis. Adapun perubahan pH larutan asam yang seiring dengan penambahan larutan natrium hidroksida digambarkan sebagai berikut. Kedua, reaksi oksida asam dengan basa. Oksida asam adalah oksida non-logam yang dapat bereaksi dengan suatu basa sehingga menghasilkan garam dan air. Reaksi ini terjadi karena interaksi antara ion hidroksida dan oksida asam akan menghasilkan anion sisa asam dan molekul air. Beberapa contoh oksida asam dan anion sisa asam yang terbentuk adalah sebagai berikut. Contohnya, reaksi antara sulfur dioksida dan natrium hidroksida menghasilkan natrium sulfit dan molekul air. Persamaan reaksi dalam bentuk molekulernya adalah sebagai berikut. Persamaan reaksi dalam bentuk ionnya adalah sebagai berikut. Ion natrium tidak mengalami perubahan, sehingga ion ini dapat tidak dituliskan dalam persamaan reaksi. Dengan demikian, persamaan reaksi tersebut akan menjadi seperti berikut. Ketiga, reaksi oksida basa dengan asam. Oksida basa adalah oksida logam yang dapat bereaksi dengan suatu asam sehingga menghasilkan garam dan air. Reaksi ini terjadi karena interaksi antara ion hidrogen dan ion oksida dari oksida basa akan menghasilkan molekul air dan kation sisa basa. Beberapa contoh oksida basa dan kation sisa basa yang terbentuk adalah sebagai berikut. Contohnya, reaksi antara kalsium oksida dan larutan asam klorida menghasilkan garam kalsium klorida dan molekul air. Persamaan reaksi dalam bentuk molekulernya adalah sebagai berikut. Persamaan reaksi dalam bentuk ionnya adalah sebagai berikut. Ion klorida tidak mengalami perubahan, sehingga ion ini dapat tidak dituliskan dalam persamaan reaksi. Dengan demikian, persamaan reaksi tersebut akan menjadi seperti berikut. Di antara senyawa oksida basa terdapat oksida indiferen, yaitu oksida yang tidak dapat membentuk asam atau basa. Misalnya karbon monoksida dan nitrogen monoksida. Selain itu, terdapat juga oksida amfoter, yaitu oksida yang dapat bereaksi dengan asam dan basa, seperti aluminium, oksida, dan seng oksida. Keempat, reaksi gas amonia dengan asam. Reaksi antara gas amonia dan larutan asam akan menghasilkan garam amonium. Reaksi ini terjadi karena ion hidrogen dari larutan asam yang bergabung dengan molekul amonia akan membentuk ion amonium sebagai berikut. Contohnya, reaksi antara gas amonia dan larutan asam sulfat menghasilkan garam amonium sulfat. Persamaan reaksi dalam bentuk molekulernya adalah sebagai berikut. Persamaan reaksi dalam bentuk ionnya adalah sebagai berikut. Ion sulfat tidak mengalami perubahan, sehingga ion ini dapat tidak dituliskan dalam persamaan reaksi. Dengan demikian, persamaan reaksi tersebut akan menjadi seperti berikut. Kelima, reaksi dekomposisi rangkap. Reaksi dekomposisi atau penggantian rangkap dapat dirumuskan sebagai berikut. Senyawa AB dan CD dapat berupa asam, basa, atau garam. Reaksi dapat berlangsung apabila AD, CB, atau keduanya memenuhi sedikitnya satu dari 3 kriteria berikut. Sukar larut dalam air atau mengendap. Merupakan senyawa yang tidak stabil. Merupakan elektrolit yang lebih lemah daripada AB atau CD. Daftar kelarutan berbagai jenis garam dan basa ditunjukkan pada tabel berikut. Contohnya, reaksi antara larutan timbal, nitrat, dan larutan kalium iodida menghasilkan suatu endapan timbal, iodida, dan larutan kalium nitrat. Persamaan reaksi molekulernya adalah sebagai berikut. Adapun persamaan reaksi dalam bentuk ionnya adalah sebagai berikut. Ion nitrat dan ion kalium tidak mengalami perubahan, sehingga ion ini dapat tidak dituliskan dalam persamaan reaksi. Dengan demikian, persamaan reaksi tersebut akan menjadi seperti berikut. Keenam, reaksi logam dengan asam kuat encer. Reaksi logam dengan larutan asam kuat encer akan menghasilkan garam dan gas hidrogen. Semua logam kecuali tembaga, raksa, emas, dan platina akan larut dalam asam kuat encer seperti asam klorida dan asam sulfat. Contohnya, reaksi antara logam besi dan asam sulfat encer menghasilkan besi, sulfat, dan gas hidrogen. Persamaan reaksi dalam bentuk molekulernya adalah sebagai berikut. Adapun persamaan reaksi dalam bentuk ionnya adalah sebagai berikut. Ion sulfat tidak mengalami perubahan, sehingga ion ini dapat tidak dituliskan dalam persamaan reaksi. Dengan demikian, persamaan reaksi tersebut akan menjadi seperti berikut.
Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, reaksi netralisasi adalah reaksi yang terjadi ketika larutan asam dan basa menghasilkan suatu larutan yang bersifat netral, yang berarti pH larutannya adalah 7. Kedua, dalam reaksi netralisasi, jumlah ion hidrogen dan ion hidroksida sama banyaknya sehingga akan terbentuk molekul air. Ketiga, oksida asam adalah oksida non-logam yang dapat bereaksi dengan suatu basa sehingga menghasilkan garam dan air. Keempat, oksida basa adalah oksida logam yang dapat bereaksi dengan suatu asam sehingga menghasilkan garam dan air. Kelima, reaksi antara gas amonia dan larutan asam akan menghasilkan garam amonium. Keenam, reaksi dekomposisi atau penggantian rangkap dapat dirumuskan sebagai berikut. Senyawa AB dan CD dapat berupa asam, basa, atau garam. Reaksi dapat berlangsung apabila AD, CB, atau keduanya memenuhi sedikitnya satu dari 3 kriteria berikut. Sukar larut dalam air atau mengendap, merupakan senyawa yang tidak stabil, merupakan elektrolit yang lebih lemah daripada AB atau CD. Ketujuh, reaksi logam dengan larutan asam kuat encer akan menghasilkan garam dan gas hidrogen. Semua logam kecuali tembaga, raksa, emas, dan platina akan larut dalam asam kuat encer seperti asam klorida dan asam sulfat.